Salam Patunggilan. Selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, harapannya warga jemaat dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Patuen atau ibadah keluarga dalam bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan. Akan kita lakukan di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran Majelis Agung dan sekaligus mentaati peraturan pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan mari kita sambut dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Baiklah jemaat terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita memasuki panggilan ibadah dengan pengakuan yang demikian. Ibadah Patuen malam hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya ada dalam persekutuan malam ini. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak lepas dari kesalahan ataupun pelanggaran dan juga dosa.
baik yang kita lakukan terhadap sesama maupun kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk pendamaian dan permohonan ampun kita, maka kita pujikan nama Tuhan kembali melalui pujian Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Kini tiba saatnya bagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon petunjuk dan bimbingan Tuhan seraya berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Kami menghampiri tahta-Mu dengan segala kekurangan dan pelanggaran kami, yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang secara sadar maupun yang tidak kami sadari, yang kami ketahui hukumnya maupun yang tidak kami ketahui hukumnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang di hadapan tahta-Mu seraya merendahkan diri. Kami memohon pengampunan dan pertobatan. Ya Yesus yang Maha Kasih, sebentar kami juga akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan kuasai dan berkati hati, pemikiran, serta pendengaran kami, supaya benar-benar tertuju, fokus hanya kepada firman-Mu saja. Amin. Firman Tuhan kita kali ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Yang akan saya bacakan demikian firman-Nya. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, yang hendak saya ulas dari perikop ini bukan mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak muda yang sedang sakit ayan, melainkan lebih cenderung pada ayat yang ke-20 yang demikian,
Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Sesuatu yang sepertinya mustahil, yang belum pernah saya jumpai seumur hidup saya, mungkin juga Bapak Ibu alami, bahwa sebuah gunung tidak akan ada yang pindah tempat karena hanya sesuatu perkataan atau hanya sebuah iman yang hanya sebesar sebiji sesawi. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya sebuah perumpamaan saja yang dilontarkan Tuhan Yesus terkhususnya untuk kepada murid-murid? Atau hanya, ini hanya sebuah bualan belaka atau omong kosong oleh Tuhan Yesus yang tidak pernah terjadi dan yang tidak pernah dialami? Nah, dari sini timbul penasaran bagi saya untuk mencari suatu bukti kebenaran bahwa yang disampaikan atau yang difirmankan oleh Tuhan mengenai iman sebesar biji sesawi ini benar terjadi dan benar-benar dialami. Akhirnya saya menemukan titik terang. Ternyata ada kisah yang benar terjadi dan ini dialami oleh saudara-saudara kita seiman yang ada di Kairo pada abad 10 Masehi, atau tepatnya pada tahun 972 sampai 975. Mesir adalah negara Islam dengan ibu kotanya Babilonia, namun sekarang disebut menjadi Kairo, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang khalifah bernama Fatimid Al-Muizzi. Beliau seorang pemimpin muslim yang taat, yang bijak, yang berpikiran terbuka. Nah, pada suatu saat beliau mengadakan pembicaraan lintas agama. Dan suatu kali beliau mengundang seorang paus Kristen atau biasa disebut patriark yang bernama Paus Abraham. Dan seorang lain yakni pemuka agama Yahudi yang bernama Yakub bin Kilis atau biasa dipanggil Ibnu Kilis. Dalam perbincangan tersebut terjadi perdebatan yang hebat antara Patriark Abraham dengan Ibnu Kilis, sehingga membuat Yakub bin Kilis, pemimpin Yahudi ini, menyerang dengan menanyakan kepada Paus Abraham dengan mengutip ayat pada Injil Matius pasal 17 ayat 20 tadi, yang mengenai gunung bisa dipindah dengan suatu iman yang sebesar biji sesawi. Dan Paus Abraham membenarkan hal itu. Maka sang khalifah atau sang pemimpin tadi menimpali bahwa kalau begitu buktikanlah. Kalau benar demikian berarti imanmu benar, Allahmu hebat. Tetapi jikalau engkau gagal, berarti agamamu salah. Dan karena itu seluruh orang Koptik yang ada di Mesir harus dibasmi dengan pedang. Ada 3 pilihan yang ditawarkan. Yang pertama adalah orang Koptik mengikuti agama daripada sang khalifah. Yang kedua, orang Koptik harus keluar dari tanah Mesir. Yang ketiga, orang Koptik atau orang Kristen harus dibunuh dengan pedang. Karena Paus terkejut akan hal itu, lantas Paus atau Patriark meminta waktu 3 hari untuk membuktikan bahwa bisa memindahkan gunung tersebut. Dengan rasa sedih dan dalam tekanan, Paus atau Patriark ini meminta seluruh pendeta dan jemaat pada saat itu untuk berkumpul di suatu gereja yang namanya adalah Gereja Santa Maria, atau
disebut gereja gantung. Untuk berpuasa, berdoa, memohon pengampunan, serta pertolongan dan petunjuk Tuhan selama 3 hari. Di hari ketiga, karena saking letihnya si patriark, sampai tertidur dan bermimpi. Nah, dalam mimpinya, sang patriark ini bertemu dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, jumpailah seorang pria bermata satu yang menggendong kantong air, karena melalui dialah mukjizat Tuhan akan dinyatakan." Lantas Paus tersentak dan bangun dan segera menuruti perintah Bunda Maria tersebut. Dan pria yang dimaksud tak lain adalah Simon, si penyamak kulit atau tukang sepatu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah Simon ini? Simon adalah seorang saleh yang bermata satu. Kenapa Simon kok bermata satu? Singkat cerita, ada seorang wanita yang kebetulan wanita ini bukanlah wanita baik-baik. Wanita ini datang menghampiri dan meminta kepada Simon untuk dibuatkan sepatu. Nah, sekaligus menggoda dan merayu Simon. Menurut catatan yang saya baca, saking salehnya Simon, dia mengambil jarum jahit sepatunya dan mencucukkan jarum tersebut ke mata kanan daripada matanya Simon sendiri. Simon mau menunjukkan betapa tulusnya hati dan kesalehan hidup daripada Simon untuk mentaati firman Tuhan yang ada dalam Matius 5 ayat yang 29. "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Ayat inilah yang diyakini oleh Simon yang menjadi seorang yang saleh. Kembali kita ke kisah Khalifah beserta prajuritnya dan orang-orang Yahudi yang berkumpul di depan Bukit Kiskam. Namun sekarang berganti menjadi Gunung Mukatam, di mana semua orang berkumpul untuk menyaksikan mukjizat Tuhan. Maka sang patriark beserta Simon memulai upacara keagamaan dengan sakramen kudus. Lalu berkumandanglah suara yang nyaring, "Kyrie eleison, Kyrie eleison," yang artinya Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Yang diucapkan oleh Paus atau Patriark beserta jemaat Tuhan dengan penuh iman dikumandangkan sebanyak 400 kali. 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat, 100 kali menghadap utara, dan 100 kali menghadap selatan. Seketika suasana hening. Lalu umat Kristus melakukan sujud, kemudian bangkit berdiri, dan sang Paus memberikan tanda salib ke arah gunung. Dan pada saat itulah keajaiban terjadi. Gunung itu tiba-tiba bergerak karena gempa yang sangat dahsyat, dan terangkatlah gunung dari permukaan tanah. Sehingga sinar matahari itu bisa terlihat di antara celah-celah gunung dengan permukaan tanah. Dan Gunung Mukatam itu pindah ke sebelah barat daripada kota Kairo sepanjang 2-3 km. Peristiwa ini membuat sang khalifah dan para pengikutnya terbelalak takjub serta ketakutan. Dan pada akhir ceritanya,
sang khalifah menyerahkan dirinya dan percaya untuk dibaptis dan menerima Kristus sampai akhir hidupnya. Dan peristiwa ini membuat sang khalifah dan para pengikutnya terbelalak takjub serta ketakutan. Dan pada akhir ceritanya sang khalifah menyerahkan diri dan hidupnya untuk dibaptis oleh sang paus sebagai bentuk pertobatan dan mengganti namanya menjadi Stefanus sebagai pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Dan peristiwa ini diabadikan sampai sekarang dengan sebutan Simon the Tanner Church atau gereja sampah. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah cerita singkat yang dapat menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Firman Tuhan itu terjadi. Sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus atau patriark Abraham yang seringkali kita melupakan kuasa Tuhan dan lebih cenderung mengandalkan kekuatan serta akal pikiran kita sendiri dalam menghadapi situasi sulit. Sekiranya dengan renungan singkat tadi membuat kita sadar bahwa Tuhan yang sanggup mengatasi semua permasalahan hidup kita, yang kuasanya melampaui akal pikir kita, dan yang memberkati kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari kita akhiri ibadah keluarga malam ini dengan penuh sukacita, pengharapan, serta ungkapan syukur kepada Tuhan. Sembari kita barengi dengan sebuah pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Kita pujikan ayat yang pertama saja. Baiklah warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kita akan bersyafaat dan undur diri dari persekutuan malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, berucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah malam ini. Sebentar kami juga akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Sekiranya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami derita sakit, yang telah berupaya untuk sembuh, baik itu melalui penanganan medis maupun obat-obatan yang telah diminum. Sekiranya mereka segera mendapatkan kesembuhan dan boleh sehat prima kembali seperti sedia kala. Bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun, kami juga berdoa sekiranya Tuhan mengiring langkah mereka supaya bahagia dan sehat selalu dalam menyongsong masa depan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang menghadapi wabah virus corona. Kami menyadari bahwa pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah sudah berupaya yang terbaik untuk mengatasi permasalahan global ini.
supaya kami segera boleh hidup normal kembali, bisa bekerja kembali dan bersekolah atau beraktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, masih banyak hal lagi permasalahan hidup kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu malam ini. Namun kami meyakini dan mengimani bahwa Tuhan kami Yesus Kristus lebih besar kuasanya dari segala permasalahan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri kesemuanya ini dengan doa Bapa kami.